itu benar apa enggak ya? Baik. Kalau ini jadi kalau misalnya disimpulkan begini Ustaz. Jadi kalau metode akliyah itu jadi kita menjadikan ayat Al-Qur'an dan hadis itu sebagai informasi dasar dalam menyusun kesimpulan dalam setiap kali kita melakukan penelitian untuk akhirnya menghasilkan ilmu gitu Ustaz. Kan kayak misalnya tadi dengan adanya informasi dari Al-Quran bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk fasilitas kehidupan manusia. Sehingga akhirnya ketika menyikapi jumlah manusia yang terus bertambah, maka kemudian kita menyimpulkan bagaimana fenomena semua sarana yang Allah ciptakan itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu pasti bisa gitu tertutupi, tidak kemudian jatuh pada kesimpulan bahwa jumlah fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia itu mengikuti deret hitung, sementara jumlah manusia itu jumlah manusia itu bertambah mengikuti deret ukur gitu. Gimana Ustaz? Iya, kalau nanti sudah kita lampaui semua, sebenarnya kita sudah format, materi kita sudah runtut sebenarnya. Jadi kalau urutannya pengen benar, yang sudah kita pelajari kan berpikir tingkat 1. Terus tadi berpikir tingkat 2. Sebenarnya masih ada satu yang kurang dari pendidikan di seluruh dunia, yaitu apa? Tidak pernah mengajarkan berpikir tingkat 3. Itu loh yang jadi masalah. Oleh karena itu, selama manusia tidak pernah masuk ke area berpikir tingkat 3, nanti semuanya buntu. Semuanya akan berakhir di metode ilmiah semua. Jadi harus dinaikkan dulu. Taraf berpikirnya harus dinaikkan. Dari berpikir tingkat 2 harus dinaikkan berpikir tingkat 3. Kalau berpikir tingkat 2 itu cirinya apa? Hanya berpikir tentang hal yang gaib saja, secara parsial. Misalnya di balik samudra ini ada apanya, di dalam tanah ada apanya, itu hanya berpikir tingkat 2. Kalau berpikir tingkat 3, itu berpikir tentang hakikat. Semua yang ada ini, di balik semua yang ada ini, sebenarnya ada itu untuk apa? Keberadaan ini semua untuk apa? Berasal dari mana? Dan apakah ada kehidupan setelah ini? Itu namanya berpikir tingkat 3. Dan ini harus dijawab dulu, dan menjawabnya harus dengan metode akliyah. Tidak metode ilmiah. Itu urutan kedua ya. Jadi kalau kita mau menata secara urut, yang pertama naikkan dulu taraf berpikirnya, sampai taraf berpikir tingkat 3. Oke, yaitu sampai ketemu tentang pemikiran tentang hakikat makrokosmos ini. Hakikat semua yang eksis ini, semua yang ada ini sebenarnya ada untuk apa? Berasal dari mana? Dan setelah ini akan kemana? Ini berpikir tingkat 3. Untuk menjawabnya harus dengan metode akliyah. Dengan metode akliyah kita bisa menemukan jawaban yang pasti benar terhadap pertanyaan yang pertama. Dari mana asal muasal alam semesta ini? Kemudian kalau sudah terjawab, maka harus dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan kedua. Terus kemudian tujuan hidup manusia di dunia ini untuk apa? Terus pertanyaan ketiga, setelah mati akan kemana manusia? Ini semua menjawabnya dengan metode akliyah. Ternyata untuk bisa menemukan jawaban yang pasti benar tentang pemecahan akidah 2, yaitu apa? Untuk mengetahui tujuan hidup yang benar, ternyata manusia membutuhkan informasi dari pencipta. Oleh karena itu, tugas akal manusia dengan metode akliyah membuktikan informasi yang benar-benar dari pencipta itu apa. Ternyata ketemunya Al-Quran. Nah, setelah ketemu Al-Quran, metodenya berubah, tidak akliyah lagi.
metodenya istimbatiyah. Itu yang akan dibahas selama 1 semester di semester 5. Metodenya istimbatiyah sampai bisa menghasilkan sistem ekonomi Islam. Itulah yang digunakan untuk menyelesaikan semua problem kehidupan. Dan harus utuh, namanya sistem. Sebagaimana utuhnya sistem ekonomi kapitalisme, utuhnya sistem ekonomi sosialisme. Sehingga semua masalah kehidupan, termasuk masalah ekonomi, diselesaikan dengan proses atau dengan metode yang nanti kita namakan metode istimbatiyah. Bukan metode akliyah lagi. Dan bukan metode ilmiah lagi. Atau yang dikenal dengan metode ijtihad. Nah, gitu. Itu urutannya begitu. Setelah dihasilkan sistem ekonomi Islam yang utuh, baru kita mau melahirkan ilmu ekonomi Islam atau tidak. Ini nggak penting-penting amat, cuma ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada orang ekonomi atau tidak. Kalau ada kebutuhan itu, berarti proses teoritisasi dari sistem ekonomi Islam diperlukan dengan pendekatan metode ilmiah tadi. Semoga ketangkap ya urutannya. Allah alam.